Berita viral terbaru, tragedi tanggal 11 September jadi titik awal perempuan asal Amerika Serikat ini tertarik mengenal Islam hingga jadi mualaf setelah mempelajari Al-Quran. Peristiwa tanggal 11 September sempat membuat Daniel Loduca membenci Islam, termasuk sosok Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, kebencian tidak benar-benar sanggup dapat menguasai dirinya. Sebelum memeluk Islam, Daniel merupakan pribadi yang tidak begitu peduli terhadap kepercayaan religius. Tragedi 9/11 membuat perempuan ini mulai tertarik untuk mengenal agama-agama, terutama Islam. Saat itu, Daniel seperti pada masyarakat AS pada umumnya yang terbawa suasana duka sekaligus marah. Menurut perempuan asal Amerika Serikat ini, berbagai pemberitaan terus menyoroti para teroris yang membawa label agama pasca insiden tersebut. Berbagai media gencar menyiarkan betapa kejamnya teroris yang menyerang Menara Kembar World Trade Center, WTC, pada tanggal 11 September tahun 2001. Sikap permusuhan saya terhadap agama jadi meningkat. Setelah tragedi 9/11, pada saat yang sama, saya mulai belajar politik dan memperhatikan berbagai peristiwa yang sebelumnya tak pernah menjadi perhatian saya, kata Daniel. Daniel ketika itu merasa, semua agama hanyalah buatan manusia, sama seperti filsafat atau aturan moral. Rasa ingin tahu membuatnya mulai mempelajari Islam. Pada saat itu, dia menemukan Islam tidak jauh berbeda dengan agama lain yang mengajarkan tujuan hidup serta surga dan neraka. Namun, dia menyadari perlu untuk mengenal Islam tidak sekadar melalui buku-buku teks. Dasar agama ini adalah kitab yang bernama Al-Quran. Karena hal itu, Daniel merasa harus mengetahui kandungan Al-Quran untuk dapat lebih mengerti agama ini. Tujuannya masih sebatas memuaskan rasa penasaran. Banyak pertanyaan dalam kepala Daniel, apakah Islam sungguh-sungguh mengajarkan kekerasan? Sebagaimana yang dilakukan para teroris yang menyerang negaranya, dia pun mulai berupaya mendapatkan Al-Quran. Kebetulan sekali, suatu hari dia sedang melintasi sekelompok orang yang sedang membagi-bagikan Al-Quran secara gratis. Seseorang dari mereka mengiyakan. Daniel pun meraih satu eksemplar yang mereka berikan, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, dia masih meyakini buku gratis yang didapatkannya itu hanya berisi ajaran-ajaran kuno yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nyatanya, dia goyah setelah membaca secara teliti terjemahan kitab suci ini. Pertama-tama, dia mengagumi bacaan Bismillahirrohmanirrohim yang ada di tiap awal surat. Dia menemukan, arti kata-kata itu adalah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam batin Daniel berpikir, bukankah ini berarti Tuhannya orang-orang Muslim itu tidak pendendam? Perempuan yang saat itu berusia 20-an tahun tersebut terus membolak-balik terjemahan Al-Quran. Dia merasa, ada semacam keindahan yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Al-Quran seolah-olah mengajaknya berkomunikasi dari hati ke hati. Selain itu, kata-kata yang tercantum di sana telah menarik daya intelektual Daniel. Sampai saat itu, Daniel masih belum mau meyakini sesuatu secara membabi buta. Sejak membaca terjemahan Al-Quran, dia mulai lebih sering merenungi hakikat kehidupan. Dia pun mulai membeli buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Nabi Muhammad. Dari bahan bacaannya itu, Daniel mengetahui, sosok pembawa risalah Islam tersebut ternyata pernah ditegur Allah melalui satu surat di Al-Quran. Hal ini menarik, jika Muhammad dianggap sebagai penulis Al-Quran, seperti tudingan para orientalis, mengapa ada satu surat yang menegur sosok ini? Daniel beranggapan Nabi Muhammad tidak menunjukkan tanda-tanda seorang pembohong. Suatu malam, dia kian terperangah tatkala membaca terjemahan surat Al-Anbiya ayat 30 yang berkaitan dengan teori Big Bang. Pada ayat itu juga membahas bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Bukankah hal itu ditemukan baru pada zaman kini oleh ilmuwan abad modern, pikir Daniel. Pada musim gugur 2002, dalam perjalanan pulang dia dari perpustakaan Pratt Institute menuju rumahnya, seharian penuh Daniel melahap tumpukan buku untuk memuaskan rasa penasarannya terhadap agama ini. Saat dia ingin kembali ke apartemennya di Brooklyn untuk menenangkan pikiran sejenak, dia melihat aspal dan pepohonan berkilau dalam cahaya buatan yang hangat. Perempuan itu merasa tenggelam dalam lamunan. Kebenaran sudah ada di depan mata. Sampai kapan saya mencari? Tanya dia dalam hati. Saya baru saja memiliki kesadaran yang saya bayangkan sebelumnya tidak mungkin. Saya kini telah menemukan jawaban atas apa yang saya pikir sebagai pertanyaan yang tak kunjung henti, lanjut dia. Pilihannya hanya dua, tunduk pada kebenaran atau tetap bertahan dalam penyangkalan yang menggelisahkan. Untuk pertama kalinya, Daniel meyakini seutuhnya, dia ada.
mendengarkan, dan mengetahui persis apa yang berkecamuk di dalam hatinya. Saat itu juga, dia menyatakan ikrar yang terjemahannya dia baca pada salah satu buku yang dibacanya baru-baru ini. Kalimat itu menegaskan pilihannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Sejak hari itu, kisah hidupnya mengalami babak baru. Tahun pasca tragedi mengerikan 9/11, dia mantap memeluk Islam. Bagi Daniel, hal itu merupakan pencapaian terbesar dan paling membahagiakan bahkan sampai hari ini. Sejak bersyahadat, dia merasa lebih banyak kedamaian dari apa yang diharapkan. Daniel merasa Allah telah membimbingnya agar dapat mengenal agama ini. Syukurlah, saya berhasil mempertahankan rasa ingin tahu yang sehat. Saya selalu menemukan pertanyaan yang mendorong saya untuk terus mencari, kata dia. Hingga saat ini, Daniel aktif menulis dan menawarkan perspektif Muslim Amerika yang menggugah pikiran, berbeda dengan narasi-narasi negatif yang menstigmakan Islam dan Muslim.